TNI Angkatan Udara menyiapkan pesawat tempur di Pangkalan Udara Ngurah Rai, Bali. Pengawalan ini sebagai langkah pengamanan jelang kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz yang akan berlibur di Bali. Siaga pengamanan di Pangkalan Udara Ngurah Rai, Bali mulai terlihat. Ada sejumlah pesawat tempur disiagakan TNI Angkatan Udara guna mengamankan kedatangan Raja Arab Saudi beserta rombongan yang datang untuk berlibur di Pulau Dewata. Selain itu, peningkatan intensitas keamanan seperti penempatan personil TNI AU bersenjata lengkap di terminal penumpang bandara. Komandan Lanut Ngurah Rai Bali, Kolonel Penerbang Nyoman Superman mengatakan pihaknya berencana menyiapkan pesawat tempur untuk siaga pengamanan selama Raja Arab Saudi berlibur. Oh, ini kalau ada khusus saja Pak ya? Siaganya pesawat tempur itu adalah di Madiun ataupun di Jepang. Jadi siaga. Madiun saya rasa jarak ke sini jarak tempuh mungkin kurang lebih 45 km. Dari kekuatan tempur yang berada di Lanut Sorigi maupun yang berada di Lanut Asante. Kami tinggal menunggu instruksi. Lanut Ngurah Rai tidak bisa menggerakkan pesawat itu. Namun itu adalah semua. Pemirsa, jelang kedatangan Raja Salman, persiapan terus dilakukan. Mabes TNI akan mengerahkan ribuan personilnya untuk pengamanan VVIP. Sehari jelang kedatangan Raja Salman, Mabes TNI terus melakukan persiapan pengamanan. Sasaran pengamanan diantaranya adalah mengatasi kemungkinan kecelakaan lalu lintas, unjuk rasa anarkistis, aksi terorisme, dan penyalahgunaan senjata api. Mabes TNI akan mengerahkan lebih dari 5.000 personilnya untuk pengamanan VVIP. Pihaknya juga meminta personil yang ditugaskan bekerja sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku. Salam Swastiastu, TNI Pangku Hanutas, Pangdam 2 Sriwijaya, Pangdam 3 Siliwangi, Kabai TNI Pangko Ops Aku 1, yang saya hormati Yura tahun 2017. Selimpahan Kami hadirkan news update pukul 18, pemirsa. Pemerintah Saudi Arabia akan membangun sejumlah sekolah di Indonesia. Sekolah didirikan sebagai salah satu sarana bagi masyarakat untuk dapat belajar budaya dan bahasa Arab. Nantinya sekolah bantuan pemerintah Arab Saudi itu akan dibangun di 3 lokasi, yakni di Kota Makassar, Surabaya, dan Medan. Anak-anak Indonesia diharapkan bisa mendapat kesempatan belajar di sekolah-sekolah ini. Pendirian sekolah merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah Arab Saudi dengan Indonesia di bidang budaya. Selain itu, sekolah menjadi ajang untuk memperkenalkan budaya Arab serta mengembangkan bahasa Arab di Indonesia. Tak hanya di bidang pendidikan, pemerintah Arab Saudi juga melakukan kerjasama di bidang keilmuan tertentu, termasuk melakukan pertukaran pelajar. The school that Saudi approved to open is for Arabic language only. It has nothing to do with any other. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud memulai tur Asia sejak pekan lalu. Raja Salman akan mendatangi beberapa negara demi meningkatkan hubungan baik dan investasi. Raja Salman menawarkan rencana penjualan saham Saudi Aramco melalui Initial Public Offering atau IPO atau penawaran umum saham perdana. Saudi Aramco adalah perusahaan migas raksasa yang mayoritas sahamnya dikuasai oleh Kerajaan Arab Saudi. Arab Saudi berharap para investor dari Asia bisa ambil bagian dalam penjualan 5% saham Saudi Aramco pada 2018 mendatang. Negara di Timur Tengah itu juga berniat memperkuat posisinya sebagai eksportir minyak terbesar ke negara-negara Asia. Kita ke informasi lain, pemirsa. Salah satu jemaah haji korban kecelakaan krain musim 2015, Zulfitri Zaini, masih terus memperjuangkan nasibnya karena hingga kini janji bantuan dari Raja Arab Saudi tak kunjung diterimanya.
Zulfitri ditemani keluarganya mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum Padang di kawasan Ula Karang. Warga asal Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok ini kini harus memakai kaki palsu karena kakinya diamputasi usai terhimpit krain yang jatuh di Masjidil Haram saat musim haji 2015 lalu. Kaki palsu ini terpaksa harus dibeli sendiri dengan cara menyicil. Zulfitri mengaku hingga kini belum mendapatkan santunan yang sempat dijanjikan Raja Arab Saudi kepada para korban krain. Padahal kejadian berlalu sudah hampir 2 tahun. Ya, harapan saya sekarang, saya juga untuk mengapakan janji Bapak itu kalau bisa untuk beli kaki aja ini 3 tahun angsurannya nih. Lamanya saya akan membayar. Jadi kalau dapat bantuan kan juga meringankan. Pemirsa, sementara itu 1 dari 3 pesawat delegasi Arab Saudi telah tiba di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Pesawat Boeing 777 wide body ini membawakan rombongan kepala kepolisian beserta sejumlah pengusaha Arab Saudi. Pesawat ini tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada pukul 9 pagi tadi. Delegasi yang terdiri dari kepala kepolisian dan sejumlah pengusaha Arab Saudi keluar melalui pintu VVIP. Rombongan langsung menuju ke hotel di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan dengan iringan mobil yang telah disiapkan. 2 pesawat Arab Saudi lainnya akan tiba pada pukul 4 sore dan 10 malam dengan membawa 25 pangeran dan para pengusaha Arab Saudi. Kedatangan rombongan ini masuk dalam rangkaian kegiatan kedatangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud yang akan melakukan pertemuan kenegaraan bersama pemerintah Indonesia pada tanggal 1 hingga 4 Maret di Jakarta. Pemirsa, 10 kementerian akan menjalin kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi terkait kunjungan Raja Salman ke Indonesia. Rencananya proses penandatanganan kontrak kerjasama akan dilakukan besok bersama Presiden Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan bin Muhammad Abdullah, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia di kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Rencananya dalam penandatanganan kontrak kerjasama yang dilakukan besok meliputi beberapa bidang, diantaranya adalah perikanan, keamanan, agrikultur, budaya, dan pendidikan. Selain kerjasama, pemerintah Arab Saudi juga berharap dapat memperkuat hubungan diplomasi antar kedua negara. Sementara penandatanganan kontrak kerjasama akan dilakukan besok bersama Presiden Joko Widodo. Pemirsa, kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke Indonesia selama 9 hari dimulai pada 1 Maret 2017 dipastikan hanya fokus pada pertemuan antar pemerintahan atau government to government G2G. Pelaku usaha swasta dalam negeri kemungkinan tidak akan dilibatkan dalam pertemuan resmi itu. Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdhani mengapresiasi positif kunjungan Raja Arab di kawasan Timur Tengah itu. Apindo mengaku tidak dilibatkan dalam pertemuan resmi dengan pihak Raja Salman, namun pihak Kadin urusan Timur Tengah mengambil inisiatif. Inisiatif yang dilakukan oleh pihak Kadin adalah mengupayakan adanya business to business meeting, mengingat pertemuan Raja lebih ke G2G. Mengenai Raja Salman itu sampai tadi malam itu saya mengkonfirmasi kembali apakah dari dunia usaha itu dilibatkan dalam pertemuan resmi. Nah, ternyata semalam kalau dari Apindo jelas kita nggak ada kontak. Saya tanya kepada Ketua Umum Kadin juga tidak ada kontak secara resmi, tapi di Kadin dari Kadin bilateral Timur Tengah, jadi Kadin Komite Timur Tengah itu memang mengambil inisiatif untuk melakukan business to business meeting. Tapi B2B-nya ini adalah sifatnya di luar daripada agenda resmi begitu. Jadi pertemuan Raja Salman lebih kepada. Sementara itu pemirsa, persiapan juga terus dilakukan oleh pihak DPR RI jelang kunjungan Raja Salman. Selain persiapan di lingkungan gedung DPR RI, persiapan untuk transportasi pun terus dilakukan.
Hingga siang tadi persiapan jelang kunjungan Raja Salman terus dilakukan. Beberapa perabotan khusus dipersiapkan seperti yang pernah dilakukan saat kunjungan Presiden Senegal. Ini dilakukan lantaran Raja Salman memiliki postur di atas rata-rata orang Indonesia dan faktor usia sang raja yang sudah sepuh. Untuk persiapan transportasi sudah mencapai 100%. Salman sudah ada di Malaysia sejak kemarin, itu mereka MOU-nya cuma 4 yang ditandatangani, ya. Sementara kita di Indonesia itu yang dipersiapkan aja itu 16 yang dipersiapkan awal, jadi itu 4 kali lipat. Sementara yang saya dengar sudah disepakati itu ada 10 gitu, yang sudah siap ditandatangani. Dan kalau saya lihat angka-angka juga jumlah uang, karena tadi pagi saya mengikuti headline dari semua koran di Kuala Lumpur itu, jumlah komitmen transaksi atau investasinya itu hanya 7 miliar dolar. Ya, artinya kalau 7 miliar dolar itu di bawah 100 triliun lah gitu. Sementara yang kita dengar dari pihak istana bahwa komitmen untuk Indonesia lebih daripada itu.